Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel saya, channel Natalius Nata, yang selalu memberikan informasi yang bisa bermanfaat untuk sobat-sobatku semuanya. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi yang sering menjadi pertanyaan guru-guru semua terkait dengan tampilan di dalam info GTK ya. Sehingga guru-guru semua itu banyak yang bingung mengapa tampilan di dalam info GTK-nya itu belum berubah sesuai dengan yang sudah diinputkan oleh operator sekolah. Sehingga data-datanya itu mungkin bisa mengganggu proses pengembangan guru, bisa mengganggu proses pencairan tunjangan-tunjangan, atau mengganggu proses-proses lainnya karena data di dalam info GTK-nya itu masih belum sesuai dengan kenyataan di dalam lapangan. Tapi sebelum lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel saya ini. Kemudian jangan lupa untuk memberikan jempol, tuliskan komentar, dan bagikan video ini ke rekan-rekan guru lainnya. Oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja ya. Ketika memasuki awal semester, atau ketika sudah dilakukan pembagian tugas di sekolah masing-masing, seringkali kita aktif dan rutin melakukan pengecekan info GTK kita. Kita ingin melihat data-data yang ada, ya. Kita ingin melihat data-data yang ada yang berkaitan dengan data kita dalam info GTK, tetapi ketika kita cek belum berubah. Nah, di sini ada solusinya, bahkan kita bisa mengetahui apa perkembangannya dan apa yang sudah dikerjakan oleh operator sekolah. Saya contohkan di sini ya, sobat-sobatku semua. Ini adalah info GTK tampilan yang saya miliki. Kalau kita melihat di sini, di dalam info GTK ini belum mengalami perubahan ya, bahkan ini masih data yang masih semester lalu, padahal sebenarnya sudah diisikan oleh operator sekolah ya. Kita patokannya melihatnya di sini ya, tanggal update-nya, kemudian proses validasinya. Bahkan kalau saya lihat di dalam data ini, itu jam mengajar saya itu masih menggunakan jam mengajar pada semester yang lalu. Padahal sebenarnya sudah diinputkan oleh operator sekolah. Nah, sobat-sobatku semua, kita jangan berpatokan pada ini terlebih dahulu ya, karena ini memerlukan proses yang lama untuk bisa mengalami perubahan ke data yang terbaru. Nah, kalau kita ingin melihat aslinya, sobat-sobat guru semua itu bisa mengeceknya melalui SSO ya. Nah, silahkan sobat-sobat guru semua masuk ke Google Chrome, kemudian di sini klik saja tulisan SSO PTK Dapodik yang ini ya, SSO PTK Dapodik. Nah, disinilah data kita sudah lengkap, kita klik saja, kemudian kita pilih yang PTK Dapodik yang ini ya, kita pilih. Nah, kemudian kita masukkan username dan password yang sama seperti kita login dalam info GTK yang tadi ya. Nah, itu kita klik masuk. Kita pilih yang paling bawah ya. Sehingga nanti tampilannya akan berhasil seperti ini. Nah, sobat-sobat guru semua, kalau kita membuka di dalam info GTK yang ini tadi, memang belum ada perubahan jam mengajar, bahkan masih menggunakan data yang semester lalu. Tapi kalau kita melihat di sini, ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya operator sekolah itu sudah mengerjakan data kita di dalam info GTK. Bahkan kita bisa melihat rupanya dia sebenarnya sudah mengerjakan dan menginput tugas mengajar kita dan tugas tambahan lainnya. Saya contohkan di sini, ya. Silahkan sobat-sobatku semua bisa klik di bagian beban ajar ini. Nah, sobat-sobatku semua ya. Di sini rupanya operator sekolah itu sudah mengisikan
beban ajar yang saya miliki, lengkap dengan nama sekolah, rombongan belajar, mata pelajaran, SK, tanggal SK-nya juga sudah yang terbaru, ya, jumlah jamnya sudah otomatis. Bahkan di sini tertera dengan jelas ada waktu pembaruannya, ya. Kemudian kita cek kembali, ada di bagian tugas tambahan. Nah, di sini juga sudah terisi dengan lengkap ya, apa saja tugas tambahan kita di sekolah. Tetapi yang menjadi pengaruhnya adalah di dalam info GTK belum berubah. Nah, tidak masalah ya sobat-sobatku semua. Jika di sini belum mengalami perubahan, tidak masalah. Karena kita maunya di sini tuh sudah mengalami perubahan yang signifikan. Nah, kapan kira-kira semua yang ada di dalam PTK Datadik di sini berubah dan diikuti oleh tampilan di dalam info GTK ini? Kita harus bersabar karena harus menunggu proses tarik data dan server pusat nanti akan melakukan validasi. Sehingga nanti jika sudah dilakukan validasi, ya, jika tanggal ini nanti sudah berubah di bagian proses validasi, ya, maka nanti secara otomatis semua data yang ada di dalam info GTK kita ini akan mengikuti data yang terdapat di dalam SSO PTK Datadik yang ini tadi ya. Tapi jika belum server pusat melakukan tarik data, maka data yang ada di dalam info GTK ini akan tetap mengikuti data yang ada pada semester yang lalu. Jadi harap bersabar ya sobat-sobatku semua. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk sobat-sobat guru semua yang masih kebingungan dengan data-datanya yang masih belum benar dan belum sesuai di dalam tampilan info GTK-nya.